Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifanur Rahmatullah dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek konversi sampah organik menjadi pupuk padat dan cair di Desa Kepadangan. Tujuan proyek yaitu untuk mengolah sampah organik menjadi kompos padat dan cair berkualitas, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah organik, membangun sarana produksi pupuk organik yang efektif dan berkelanjutan. Lingkup proyek: pemilihan lokasi untuk membangun fasilitas produksi pupuk, perancangan dan pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati, mengklasifikasikan dan mengolah sampah organik, memeriksa mutu kompos padat dan cair yang dihasilkan, mendidik masyarakat tentang pengelolaan sampah organik dan manfaat penggunaan kompos, dan menilai dampak proyek terhadap lingkungan. Batasan biaya dan jadwal. Proyek ini memerlukan anggaran sekitar 80 juta dengan 1. Pembangunan fasilitas pengomposan, 2. Perolehan peralatan pengomposan, 3. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan proyek, 4. Pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat, yang kelima, analisis mengenai dampak lingkungannya. Proyek ini akan mempunyai jadwal pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan proyek sekitar 2 bulan. Yang kedua, pembangunan fasilitas sekitar 6 bulan. Yang ketiga, pengoperasian fasilitas yaitu berkelanjutan. Dan yang keempat, pelatihan masyarakat yaitu berkelanjutan. Dan yang terakhir, kelima, penilaian dampak tiap 6 bulan. Bagian-bagian yang beresiko tinggi dan cukup sulit dan rencana mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Beberapa resiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Yang pertama, resiko finansial terkait biaya proyek. Yang kedua, resiko teknis terkait pembangunan fasilitas produk kompos. Yang ketiga, resiko lingkungan yang berhubungan dengan dampak pengomposan yang tidak terkendali. Untuk mengatasi resiko-resiko ini, proyek akan menetapkan langkah-langkah manajemen risiko yang tepat. Rencana sumber daya manusia dan pemakaian sumber daya lain. Rencana tim proyek: yang pertama, manajer proyek, yaitu bertanggung jawab mengelola keseluruhan proyek, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh tim. Yang kedua, tim pengembangan fasilitas, yaitu mencari ahli teknis dalam perencanaan dan konstruksi fasilitas, insinyur struktur, arsitek, dan kontraktor memastikan instalasi memenuhi standar. Yang ketiga, tim operasi operator pabrik kompos, harus ahli agronomi agar dapat memantau kualitas pupuk. Yang keempat, tim pelatihan masyarakat, dibutuhkan spesialis pendidikan masyarakat agar bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar. Yang kelima, tim pengkajian lingkungan hidup, dibutuhkan para ahli lingkungan hidup agar dapat memantau dan mengevaluasi dampak proyek terhadap lingkungan hidup. Rencana sumber daya lain: yang pertama, peralatan pengomposan, mesin penggiling, komposter, dan peralatan lain untuk mengolah sampah organik. Yang kedua, bahan baku sampah organik dari sumber-sumber lokal, bahan bangunan untuk pembangunan fasilitas. Yang ketiga, energi listrik untuk mengoperasikan instalasi. Dan yang keempat, angkutan kendaraan pengumpul sampah organik dan pupuk mikroba. Gambar di atas adalah contoh pembuatan kompos. Rencana pengujian hasil proyek. Yang A, pengujian kualitas pupuk padat dan cair. Pengujian kandungan nutrisi. Berpartisipasi dalam laboratorium untuk memastikan kompos memenuhi standar nutrisi tertentu. Uji pH, memastikan pH pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pengujian mikroba, mengukur keberhasilan pengomposan dan keberlanjutan proses biologis. B, memeriksa efisiensi fasilitas kompos. Pemantauan kapasitas, memastikan bahwa fasilitas tersebut mampu mengolah sampah organik pada kapasitas yang dirancang. Pemantauan energi, mengevaluasi efisiensi energi dalam proses pengomposan. Pemantauan emisi, penilaian dampak lingkungan dan kesehatan.
C. Pemeriksaan kesesuaian sosial dan ekonomi. Survei kepuasan masyarakat untuk mengumpulkan umpan balik masyarakat mengenai kinerja, fasilitas, dan penerimaan produk pupuk organik. Analisis ekonomi untuk mengevaluasi keberlanjutan proyek dari perspektif ekonomi. Rencana peninjauan pekerjaan. A. Tinjauan kerja fasilitas kompos. Inspeksi fasilitas, yaitu melibatkan staf teknis untuk memastikan fasilitas memenuhi standar konstruksi dan keselamatan. Evaluasi kinerja, yaitu evaluasi kinerja dan efisiensi fasilitas. Yang B. Mengevaluasi kerja tim operasi, mengevaluasi kinerja individu, yaitu mengevaluasi kinerja dan pengembangan karyawan melalui sesi penilaian kinerja. Sesi umpan balik, yaitu diskusi kelompok untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. C. Pernyataan dampak lingkungan, pemantauan emisi untuk meninjau data, pemantauan untuk menilai dampak lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Analisis resiko lingkungan, mengkaji potensi resiko dan menerapkan langkah-langkah mitigasi. Rencana pelaksanaan hasil proyek. A. Pelaksanaan pengujian dan evaluasi. Yang pertama, pengujian kualitas pupuk kompos padat dan cair. Tahapannya yaitu pengambilan sampel produk pupuk kompos secara terbuka. Selanjutnya, pengiriman sampel ke laboratorium untuk pengujian nutrisi, pH, dan kandungan mikroba. Frekuensi tiap bulan selama 6 bulan pertama. Tindak lanjut, menyesuaikan proses pengomposan jika hasil pengujian menunjukkan ketidaksesuaian. Yang kedua, evaluasi kinerja pabrik kompos. Tahapannya yaitu tahu kapasitas pabrik dan konsumsi energi, mengukur emisi dan dampak lingkungannya, frekuensi setiap 3 bulan untuk tahun pertama, pemantauan meningkatkan efisiensi operasional berdasarkan hasil pemantauan. Yang ketiga, survei kepuasan masyarakat dan analisis ekonomi. Tahapannya yaitu menyebarkan kuesioner kepada masyarakat lokal, analisis ekonomi berdasarkan biaya operasional dan manfaat ekonomi. Frekuensi setiap 6 bulan selama 2 tahun pertama. Perbaikan berdasarkan masukan komunitas, meningkatkan keberlanjutan ekonomi proyek. Analisis pada manajemen mutu. Berikut adalah analisis pada manajemen mutu pada proyek konversi sampah organik menjadi pupuk padat dan cair. Perencanaan mutu. Pada tahap ini perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan atau persyaratan pelanggan. Dalam hal ini, kebutuhan atau persyaratan pelanggan adalah pupuk yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu dilakukan juga identifikasi terhadap potensi risiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek. Risiko-risiko tersebut perlu dikendalikan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek dan menghasilkan pupuk yang berkualitas. Pelaksanaan mutu. Pada tahap ini perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara inspeksi, pengujian, dan audit. Selain itu, perlu dilakukan juga pelatihan terhadap personil yang terlibat dalam proyek agar memiliki kompetensi yang memadai untuk menghasilkan pupuk yang berkualitas. Pengendalian mutu. Pada tahap ini perlu dilakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Tindakan koreksi dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pengulangan. Selain itu, perlu dilakukan juga tindakan pencegahan agar penyimpangan tidak terulang kembali. Pengukuran mutu. Pada tahap ini, perlu dilakukan pengukuran terhadap hasil proyek untuk memastikan bahwa hasilnya memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara melakukan inspeksi, pengujian, dan audit. Peningkatan mutu. Pada tahap ini, perlu dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran mutu untuk mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan. Peluang-peluang perbaikan tersebut dapat berupa perbaikan proses, perbaikan produk, dan perbaikan sistem. Analisis pada manajemen risiko proyek. Berikut adalah analisis manajemen risiko proyek pada konversi sampah organik menjadi pupuk padat dan cair. Identifikasi risiko.
Identifikasi resiko. Berdasarkan hasil identifikasi resiko, terdapat beberapa resiko yang dapat terjadi dalam proyek konversi sampah organik menjadi pupuk padat dan cair, yaitu resiko ketersediaan bahan baku. Sampah organik merupakan bahan baku utama dalam proyek ini. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan baku dapat terpenuhi selama pelaksanaan proyek. Resiko ini dapat dikelola dengan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah organik, sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam menyediakan bahan baku untuk proyek ini. Risiko teknis. Proses konversi sampah organik menjadi pupuk padat dan cair merupakan proses yang kompleks dan memerlukan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa risiko teknis dapat dikendalikan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek. Risiko ini dapat dikelola dengan melakukan perencanaan dan persiapan yang matang, serta dengan memilih teknologi yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Risiko finansial. Proyek konversi sampah organik ini merupakan proyek yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa risiko finansial dapat dikendalikan agar proyek dapat berjalan sesuai dengan anggaran. Risiko ini dapat dikelola dengan melakukan perencanaan anggaran yang realistis, serta dengan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber. Risiko sosial. Proyek konversi sampah organik menjadi pupuk padat dan cair dapat memberikan dampak sosial baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial agar proyek dapat diterima oleh masyarakat. Risiko ini dapat dikelola dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi yang efektif pada masyarakat, serta dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan proyek. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.